Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian sudah sampai di sini. Saat ini saya akan memberikan informasi tentang perantara. Ini yang pasti akan kalian tunggu-tunggu. Peran perantara di BOS UKM ya. Ini teman-teman, perantara itu penting. Harus kalian pahamin. Jadi di perantara-perantara yang akan disampaikan nanti itu benar-benar akan ini ya, sesuai dengan teknologi zaman now lah pokoknya. Kalian insya Allah ini akan membuka mata kalian, membuka pikirannya kalian. Kalian harus aware di sini karena ilmu perantara ini kenapa penting? Karena inilah salah satu ngebantuin kalian untuk naik kelas, melariskan produknya kalian. Apa aja sih perannya perantara UKM? Ini dia teman-teman. Nah teman-teman, perantara itu dalam dunia bisnis, dunia usaha itu sangat penting teman-teman. Gunanya apa sih? Mereka berperan untuk apa sih? Yang pasti untuk memperbaiki akses teman-teman. Jadi perantara itu memudahkan kamu pengusaha untuk bertemu dengan konsumen kamu, bertemu dengan usernya kamu. Itu salah satunya. Terus yang kedua, memudahkan pemasaran. Karena melalui perantara tersebut, kamu sudah tidak pusing lagi dengan metode pemasaran. Pemasaran kan dibantu sama perantara tersebut. Terus kemudian, mendorong inovasi dan adopsi teknologi karena perantara tersebut memasarkan produknya kalian, membantu kalian sehingga perantara tersebut punya data di mana mereka dapat laporan-laporan, dapat feedback dari user ataupun pelanggannya mereka. Dari situlah data tersebut dikirimkan kepada kalian sehingga kalian bisa menentukan inovasi produk apa yang dibutuhkan oleh user yang tersebut gitu ya. Kemudian memberikan kontribusi pada perekonomian sudah jelas teman-teman, karena perantara itu bisa jadi platform digital, bisa jadi perorangan, company dan lain-lain, karena semuanya regulasinya jelas, perjalanannya jelas, ada keuntungan di situ, pasti pajaknya juga akan naik. Dan pajaknya naik, perekonomian Indonesia insya Allah juga pasti akan naik, kan bertambah pajaknya pasti kan. Kemudian teman-teman, sadari bahwa tantangan UMKM itu atau tantangan UKM itu luar biasa hebat teman-teman. Saya sudah punya usaha, saya bikin produk ini nggak gampang, ini sulit loh. Apalagi masarin, distribusiin dan lain-lain sampai laku, sampai seperti ini hasilnya. Ini sulit loh. Kok kamu enak banget ya negara dapat pajak dari saya misalnya. Ini kok tiba-tiba regulasinya berubah. Kenapa pajaknya dari 10% jadi 11% gitu ya? Naik pajaknya, aduh ini kenapa lagi sih? Padahal saya mau naikin harga aja sulitnya minta ampun. Takut konsumen lari, takut konsumen nggak mau beli lagi gitu. Tapi regulasi pemerintah itu selalu berubah-ubah. Makanya saya, aduh mendingan saya nggak usah izin-izinan deh gitu. Misalnya seperti itu ya. Nah tapi teman-teman, ketika kita mengetahui itu semuanya, kan penerapannya ini seluruh Indonesia teman-teman. Udah, kita yang namanya yang berhubungan dengan aturan, kita tidak bisa tasking, teman-teman. Kita tidak bisa kontrol, teman-teman. Jadi ikutin aja udah. Tapi kita wajib mengetahui tentang aturan tersebut. Kenapa? Biar kita tidak dibodohi. Biar kita tidak ditipu sama oknum-oknum. Biar kita tuh bisa menguasai bagaimana sebenarnya yang sudah divalidasi aturan yang ditetapkan itu seperti apa. Dan ini loh yang harus saya pahami. Dan ternyata cuma segitu kok yang harus dibayar. Gitu teman-teman. Karena banyak banget kejadian di luar sana. Teman-teman UKM, teman-teman pengusaha-pengusaha itu pernah juga konsultasi dengan saya. Aduh problem dengan pajak. Ini segala macam. Termasuk saya dulu juga sempat punya pengalaman tentang pajak. Ini orang pajak minta sekian gitu ya. Tapi ya karena kita sudah jadi PKP, perusahaan kena pajak ya wajib ikutin ya. Tapi minimal kita harus tahu aturannya. Kalau memang itu memang belum kita bayarkan, memang itu ketentuannya kita harus bayar ya bayar saja. Tapi jangan sampai kita diperbudak ataupun dihasut ataupun kena apa ya? Nanti pula disitulah oh udah dibayar kok malah minta dibayar lagi misalnya seperti itu. Kemudian teman-teman di saat ini tuh persaingannya makin ketat teman-teman untuk UKM-UKM. Jadi di seluruh Indonesia ini UKM itu dari 65 juta sekarang udah hampir 72 juta pengusaha kecil, sehingga persaingan itu cukup ketat dan produknya mirip-mirip lagi. Ada yang tentang kuliner lah, handcraft lah, terus komoditi dan lain-lain itu produknya mirip-mirip.
Tapi kalau kalian berjalan begitu aja tanpa ada ilmunya, ya insya Allah pasti nggak akan lama bisa bertahan, apalagi sampai bisa bersaing dengan mereka. Tapi jangan khawatir teman-teman, di sini kalian bisa belajar, bisa konsultasi dengan kami gratis dan gampang. Itu kalian tinggal konsultasi aja dengan kami, apa sih yang harus kami lakukan kalau ternyata kelas-kelas online kami itu saya masih belum paham coach. Saya sudah lihat, saya sudah dengerin berkali-kali, masih belum paham coach. Masih belum mengerti apa yang dimaksudkan, apa yang disampaikan. Jangan ragu untuk konsultasi ya. Minimal ke tim saya, kalau ternyata saya handphonenya terlalu sibuk, kalian bisa hubungin tim saya. Kemudian munculnya bisnis online teman-teman. Zaman sekarang ya, bisnis online kan merata di mana-mana. Berdatangan ya. Dulu cuman toko online-nya cuman ini aja, marketplace-nya sekarang udah banyak banget marketplace. Terus kemudian media sosial sekarang udah mulai jualan, ya kan? Kita sebagai pelaku usaha yang biasanya konvensional menuju digital, kita mau bertransformasi, kita perlu waktu untuk belajar, kita ketinggalan, ya kan? Tenang, nggak usah khawatir teman-teman, di sini informasinya akan kita kupas tuntas tentang bagaimana berdigitalisasi, bagaimana bertransformasi, sehingga kalian bisa menguasai bagaimana teknik kita di dunia digital. Terus menjalin kemitraan dengan UKM. Jadi rata-rata nih teman-teman ya, tantangan-tantangan kepada UMKM itu tuh apa ya? Simpelnya gini teman-teman. Ketika saya aja ya, pengalaman saya aja. Ketika saya minta tolong ke semua member UKM saya, "Hei teman-teman, yuk kita bantuin satu sama lain, saling follow, saling subscribe, saling like, saling komentar, dan saling bertukar komentar lah gitu masing-masing akunnya. Insya Allah kalian juga pasti akan lebih rame, kalian nambah followers, akun kalian lebih hidup, ya kan? Anggap aja lah dari 100.000 orang, kalian sudah punya follower 100.000. Terus setiap kontennya kalian, siapinlah waktunya sekitar 10 menit atau setengah jam lah paling lama gitu ya. Untuk scrollin teman-teman kalian, like, komen, setelah di follow atau subscribe. Itu ngebantuin, tapi satu sama lain harus ngebantu, mau turun tangan, mau ikutin di situ. Jadi akunnya kalian, akun bisnisnya kalian udah pasti followernya banyak, ya. Di situ akunnya hidup karena kontennya itu reactionnya banyak, impresinya naik, segala macam. Nah, secara otomatis pihak platform media sosial tersebut ngebantuin konten kalian di boost ke akun-akun yang lain selain followersnya. Itu teman-teman. Nah itulah, dari situ aja rata-rata mereka sulit ngelakuin, padahal waktunya ya Allah gitu ya. Mudah-mudahan saat ini ikut Bos UKM bareng-bareng kita bisa saling bantu, saling support media sosial teman-teman. Saling support media sosial sesama member dan peserta ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Nanti saya akan lihat di tugas-tugasnya kalian, nanti saya akan cek nanti ketika nanti ternyata kalian menjadi salah satu calon pemenangnya, bisa jadi gugur gara-gara itu. Nanti saya akan lihat handphonenya kalian. Kalian sudah nge-like punya siapa aja teman-temannya. Kalian sudah follow ke siapa aja teman-temannya gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa saling bantu ya. Oke, kemudian teman-teman ada strategi perantara UKM untuk bertahan dan berkembang teman-teman. Jadi inovasi teknologi. Terus menjalin kemitraan strategis, meningkatkan kualitas dan layanan. Jadi maksudnya di sini teman-teman, di perantara itu kan harus yang namanya inovasi teknologi itu kan harus kita sadari. Ya cuman melek aja, harus kita sadari, harus kita gunakan yang namanya teknologi dan kita harus berinovasi teman-teman. Kalau kita media sosialnya nggak terlalu tinggi reactionnya, ya harus berinovasi, kita harus bikin konten-konten yang lebih baik lagi. Sehingga reactionnya bisa bertambah gitu teman-teman. Pokoknya harus diinovasi aja terus dengan teknologi-teknologi yang sekarang sudah ada. Konten nggak bisa bikin konten segala macam, sekarang udah mudah, ada template ya kan, bisa menggunakan CapCut, bisa menggunakan Canva ya kan, pokoknya pakai itu semua tools-toolsnya biar kalian bisa naik lebih hebat lagi, membuat kontennya jauh lebih bagus lagi. Terus menjalin kemitraan strategis ini maksudnya teman-teman kita bangun. Kayak contoh sekarang di Bos UKM kan kami sudah ngebangun kalian bisa bertemu dengan para pelaku usaha seluruh Indonesia.
Nah, itu relationship-nya kalian bangun lagi. Kalian sapa mereka. Ingat, manusia kan butuh perhatian semuanya. Jadi perhatiin mereka, aware dengan mereka, saling komunikasi. Dari situ insya Allah kalian akan naik lah pasti. Omsetnya melambung tinggi, kita bisa buka di mana-mana gitu ya, peluangnya pasti jauh lebih lebar lagi. Nah itu teman-teman harus dijaga yang namanya network, kemitraan, rekan, ya dijaga. Kemudian meningkatkan kualitas dan layanan ini berhubungan dengan perusahaannya kalian. Bagaimana SDM kalian menguasai melayani calon pengunjung, calon customer, atau pelanggannya kalian. Terus bagaimana dengan standarisasi produknya kalian, jangan sampai produknya kalian itu standarisasinya berkurang. Nah, pentingnya kemitraan antara perantara dan UKM, perantara UKM dengan UKM tersebut, itu yang pertama teman-teman, memperkuat persaingan pasar pada perusahaannya kalian, sehingga kalian itu benar-benar bisa menjalin hubungan dengan kemitraan yang banyak kan pastinya, bisa saling bantu dan lain-lain, bersilaturahim, bertemu, berkomunikasi, itu bisa meningkatkan dan memperkuat daya saingnya kalian. Terus kemudian meningkatkan akses dan efisiensi pasar, itu udah jelas pasti ya kan teman-teman. Kenapa? Ya itu tadi contohnya, di BOS UKM ada ratusan ribu orang, ada jutaan orang, dan itu pengusaha semua, dan mereka sudah pasti yang namanya pengusaha inginnya dapat income, inginnya dapat uang. Yuk, goalsnya adalah dapat uang. Ya udah, saya punya produk ini yuk bantu, yuk saling bantu, saling bantu. Gitu teman-teman. Terus kemudian peningkatan kualitas produk udah jelas ya kan. Terus peningkatan modal, udah pasti teman-teman, kalau jualannya kalian naik, omsetnya kalian naik, profitnya kalian naik, secara otomatis kalian akan lebih mudah mendapatkan investor teman-teman. Karena investor itu datang kepada kalian nggak mau rugi. Yang namanya investor itu nggak mau rugi teman-teman. Maunya untung. Jadi kalau dia mau naruh duit kepada kalian, dia sudah pasti bisa, oh ini orang pasti bisa nguntungin. Nah disitulah kalian punya keyakinan jauh lebih tinggi lagi. Kenapa? Ya karena setelah kalian mempelajari, kalian bikin decknya, kalian bikin strategi dan lain-lainnya yang akurat dan valid, ternyata investor believe dan kamu dapat investor, kamu dapat investasi dari investornya, sehingga kamu meningkatkan kepribadiannya kalian atau meningkatkan percaya dirinya kalian jauh lebih tinggi lagi. Oke, next. Sekarang di regulasi terkait perantara UKM. Di perantara UKM ini kan banyak ya teman-teman ya. Bisa website, e-commerce, bisa marketplace, bisa jadi perusahaan, bisa jadi perusahaan ekspedisi yang COD itu, banyak banget perantara-perantara. Bisa jadi seperti saya, itu juga salah satu menjadi perantara yang ngebantuin kalian bisa jualan di mana-mana. Bisa jadi perusahaan-perusahaan toko-toko swalayan, toserba dan lain-lain, yang produknya kalian dititipkan ke sana, itu kan menjadi salah satu perantara kalian juga. Jadi mereka pasti itu sudah punya yang namanya aturan jaminan produk. Aturan jaminan produk ini sudah jelas standar. Nah, jaga ya kualitasnya ya. Jangan sampai kalau ini berkurang, kalian juga pasti akan ditendang nanti. Nggak bisa ikut di situ dan produk kalian bisa jadi nggak laku lagi. Kasihan dong. Terus larangan monopoli, dan kenapa jadi banyak banget perantara-perantara di zaman sekarang dan banyak banget perantara-perantara di Indonesia ya karena nggak boleh dimonopoli, makanya jadi banyak. Kemudian kewajiban pajak dan izin usaha sudah pasti kalian harus pahami ya. Itu kenapa kalian harus ikutin kelas offline-nya kami sehingga kalian dapat informasi tentang bagaimana perlakuan pajak, bagaimana penentuan pajak dan aturan pajak itu sendiri. Oke teman-teman, ini rekomendasi untuk semua perantara UMKM. Inovasi, memperbaiki kualitas dan layanan, menjalin kemitraan strategis, mematuhi regulasi. Itu yang harus kalian lakukan sehingga perantara-perantara seperti kami bisa ngebantu kalian jauh lebih baik lagi. Oke teman-teman, tugasnya adalah kalian harus mulai bersiap-siap untuk berpromosi di media sosial yang ada shopping centernya ya, kayak TikTok atau Facebook gitu ya. Terus kalian juga bisa di e-commerce-nya kalian kalau kalian punya, atau di marketplace yang sudah ada ya teman-teman ya. Kalian bikin produk promotion di situ dan informasikan ke kami.
Oke teman-teman, itu aja tugasnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dan saya tunggu di level berikutnya. Terima kasih udah mendengarkan kami. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.